Masya Allah, waktunya. Subhanallah. Saya sempat ya samar-samar dengarkan adik-adik saya pada ngomong ya. Saya tertidur, tapi meskipun saya tertidur, mata saya sebelah masih mendengar, masih melihat, dan kuping sebelah masih mendengarkan gitu ya. Cuman saya tiba mimpi gitu loh. Dengarkan suara dinamican ini, saya kok tiba-tiba mimpi gitu, terbangun ya. Terbangun saya, nyenyak kali tidurnya. Saya teringat satu cerita, dulu ada seorang wanita solehah yang dibantu oleh api. Ternyata dia korban. Korban apa gurunya? Korban bencana alam. Terus? Beliau ini korban bencana alam karena ada seseorang yang memanfaatkan beliau, yang mana orang ini justru api yang menyelamatkan beliau karena keterpurukan pada saat beliau itu lagi butuh bantuan, sakit. Dan kita dari api ini membantu sampai puluhan juta ya, besar jumlahnya. Uktinina Yusuf. Dan ternyata dia ini korban tipuan dari seorang bampol lulusan Patikan. Aduh, kan kebongkar lagi. Aduh. Yang dimaksud Uktinina, Aki. Saya tidak kenal namanya ya. Saya tidak kenal namanya. Yang jelas ya kasus-kasus atau Mbak Jocen. Kasus-kasus jual muka memalukan sebagai laki-laki, entah mau jual gitar kemana-mana kelilingnya. Ini yang kayak gini-gini, orang-orang yang kayak gini orang yang tidak punya malu. Orang yang sudah kasih kita makan sesuap nasi aja kita malu gitu ya. Sebagai seorang muslim. Jadi dia tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Saya curiga dia orang ini adalah C6. Ingin merusak Islam dari dalam. Pura-pura ya bersyahadat. Lalu kemudian dia ingin merusak Islam. Bahkan saya masih ingat ya rekening saya yang mentransfer pada saat dia muka sedih. Aku mau bersyahadat bang di masjid, aku butuh biaya ke masjid. Aku masih ingat itu ya. Masih sedih kali waktu itu, mukanya masih muka-muka setan ya, muka-muka setan. Saya coba untuk mengadamkan diri, bantu beliau sekedar untuk biaya untuk ke masjid bersyahadat pun saya membiayai dia. Orang tidak punya malu, tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya ilmu, sudah mempermalukan umat Islam di depan Estrasoru, masih juga sosokan jadi bampol. Orang sini bilang bampoleng. Manusia laskar tak berguna. Manusia tak bermanfaat baik untuk dirinya apalagi untuk umat. Ya. Jadi gini teman-teman, apa yang kami sampaikan pada malam hari ini untuk kami sampaikan kepada umat, bahwasanya kebenaran itu harus kita ungkap. Al-Quran menceritakan tentang orang-orang munafik itu tidak keliru. Jangan dikira ketika Al-Quran menjelaskan tentang orang munafik itu di sekeliling kita tak ada. Orang munafik itu banyak. Yang berpura-pura paling Islam, yang berpura-pura paling panitia surga, yang berpura-pura paling sok suci gitu ya, ada di tengah-tengah kita. Tanda-tanda orang-orang munafik seperti ini, ketika kita kemudian mati-matian memperjuangkan bagaimana dakwah ini bisa didengar oleh umat, bagaimana kita membangunkan umat dari tidur panjangnya, dari aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang benci kepada Allah, muncul mereka dengan bendera yang baru, mengatasnamakan bampol, kemudian menyerang ya para pejuang di lapangan. Mereka berpikir
bahwa selama ini itu kita tidak tahu. Mereka berpikir bahwa selama ini kita nggak ngerti betapa mereka itu memperlihatkan kebencian, iri hati, dengki kepada kita yang telah berjuang ini. Bahkan sampai mengatakan kita hanya konten. Saya tegas katakan bahwa mereka itu mengenal Bang Suma karena mau kejar konten dari Bang Suma. Karena konten, mereka membutuhkan suara Bang Suma sehingga mereka mengenal. Sekarang hari ini dia mengatakan sedikit-sedikit konten, sedikit-sedikit koin. Saya begini-begini, saya nggak pernah menipu perempuan hanya untuk sekedar beli laptop. Belum pernah saya mempecundangi seorang wanita, belum. Seorang wanita yang susah, lagi sulit, lagi sakit, saya pecundangin, belum pernah. Saya belum pernah menyusahkan seorang wanita pun. Justru banyak wanita yang mau korbankan apapun yang dia punya demi untuk mendapatkan Bang Suma. Ini sebaliknya. Itu fakta, coy. Iya. Itu fakta, coy. Betul. Fakta. Bahkan seorang saudara yoga pun rela membuang aibnya sendiri, membongkar aibnya sendiri demi hanya untuk mendekati Bang Suma. Itu fakta. Ente, malah nipu orang demi laptop. Apa nggak malu itu? Hah? Gak malu, harusnya seorang laki-laki yang memberi, bukan nipu. Gitu saudara. Islam itu tidak mengenal kayak gitu. Laki-laki itu pejuang. Seorang laki-laki muslim itu harus berjuang di atas kaki sendiri. Betul. Oke? Gak boleh kau kesana kemari menjilat-jilat, mencari-cari korban. Kesana kemari, termasuk saya korbanmu. Iya kan? Mungkin saya juga. Bang Suma, saya titip YouTube saya, Bang. Karena saya sedikit lagi saya meninggal. Jangan berhenti berdakwah ya, Bang. Tetap perjuangkan ya, Bang. Itu perasaan ke saya, Bang Juma, waktu saya memeluk Bang Juma. Waktu Bang Juma mau ini. Ingat Bang Juma? Masih ingat ya? Bang, aku titip, betul nggak? Betul. Ya karena itu betul Bang. Dan tapi waktu sakitnya saya nggak ngomong-ngomong ke Bang Juma kan? Iya betul. Kenapa coba ke teman-teman? Cuman saya satu orang si Oji aja saya telepon. Kalau ada apa-apa Ji, tolong kasih tahu saya di sini, itu aja. Bang kasih tahu jangan Ji. Nanti bisa digoreng gitu loh. Dalam artian ini supir Bang Juma, ini supir taksi Bang. Supir taksi apa sekarang Grab ya Bang? Ya, Bang Yan, biar Bang Juma lanjut Bang Yan. Iya, itu yang membuat saya menangis waktu itu. Saya nangis, saya neteskan air mata ketika saudara saya difitnah. Nah, dibilangnya begini, menggelapkan anak saya, nangis. Ahisugi tahu itu. Betul. Ketika Bang Yan tersakiti hatinya, saya nangis pada saat itu. Ini kenapa kejam kali orang ini? Macam kesatuan apa ini ZCC? Difitnah orang, dituduh orang sekeras-kerasnya. Sesuci apa diri kamu? Aku bilang gitu. Nah, itulah semua yang membuat saya berhenti dari ZCC. Karena orang yang ada di situ, orang yang tidak becos, orang yang tidak kemudian memberikan apapun terhadap umat, tapi dia yang paling hebat. Nah inilah saudara-saudara ya. Kenapa ini diungkap? Kenapa ini diuraikan? Agar umat itu tidak bingung. Agar umat itu bisa melihat. Agar umat itu bisa memilih. Mana yang betul-betul berjuang. Bukan yang hanya pansos. Kalau apa yang mereka bawa hari ini itu adalah betul adanya karena Allah. Kemana dia? Ketika lo gila menginjak Bible. Kemana? Mana laporannya? Saya mau tanya. Mana ini laporan mereka? Bangga, ini jawabannya tadi ya. Ya, gimana Dina? Gimana? Waktu mempermasalahkan kenapa kalian membela si logika yang jelas-jelas sudah nginjak Bible. Jawaban si Umar apa? Mirroring lah kalian. Bagaimana itu dengan yang meludahi kaos yang tertulis katanya ayat Bible?
Malah ngebela kan. Tuh. Lu Itu juga goblok ya. itu. Goblok memang itu. Ini lihatlah teman-teman, lihatlah coba. Ini orang benar yang kayak gini. Yang mengatasnamakan agama, ngajak orang bernonasi, itu betul. Saya melakukan itu karena ada sebab. Kegiatan umat Islam, kita lagi menggaungkan kegiatan kita, kita lagi merayakan kemenangan kita. Tiba-tiba ada iblis datang membagikan baju kaos tanpa rencana, kemudian kami membakar itu tanpa rencana. Dia yang masuk ke dalam dan dia membuat framing. Katanya saya tidur, bukan saya tidur. Katanya saya takut, bukan saya takut. Memang saya tidak mau berhubungan dengan orang itu. Kenapa? Uniripa sudah ngajak diskusi, dia nggak mau. Lalu untuk apa saya jumpa dengan orang seperti ini? Dia nggak mau berdiskusi kok. Dia nggak mau berdebat. Hanya mulut besarnya aja itu yang mengatakan, Bang Zuma dan teman-temannya takut. Kamu datang itu bukan untuk berdebat. Kita undang orang berdebat pun, kau pasang tarif 200 juta kan? Kau boro-boro datang ke situ, bawa kaosnya. Lalu kemudian itu kan sudah menjadi hak saya. Karena kau sudah berikan ke saya. Saya mau jadikan lap kloset. Saya mau jadikan sebagai lap panci. Itu hak saya udah diberikan ke saya. Saya mau bakar kek, saya mau kubur kek, saya mau apapun. Itu hak saya karena kau sudah berikan ke saya. Itu sudah milik saya. Karena kau udah kasih. Saya tidak suka barang itu, saya bakar. Kalau kau ingin melaporkan saya karena kasus itu, ayo silakan, saya terima. Bilang lagi sama saya. Coba nih si logika bilang apa? Coba nih saya nih sudah 2 kali coba, udah 2 kali pergi ke mana, ke Poldasu. Lo bagaimana saya mau datang saya nggak dipanggil, Bahlul? Ini paling mabes. Iya, si paling bampol. Bahlul nggak ada otak, paling hebat. Pada saat kemudian lo gila ini nginjak Bible, kamu kemana? Hah? Kamu kemana? Kenapa kau nggak laporkan itu? Siapa yang nginjak Al-Quran? Mana laporanmu? Ada? Tak ada juga nya. Cuman karena kau sakit hati sama Bang Zuma, sakit hati dengan api sampai ada reaksi-reaksimu kayak gitu. Nah ini Ahisugi, dia pikirnya kita nggak tahu. Kalau dia sering nyinyir, dia sering senggol kita, dia suka ceritain kita, dipikir kita nggak tahu. Iya kan? Kita ngerti dari sejak api berdiri, ya kebenciannya itu sudah mendarah daging sampai ke neraka. Kita tahu, kita ngerti, kita paham. Makanya Tapi kita saya kaget. Iya, kami diam kami, karena kami berpikir lah ini saudara. Biarkanlah dia memuaskan rasa sakit hatinya, saudara. Tapi lama kelamaan kok semakin menjadi kalian ini, makin hebat kali kulihat. Apa karena ada foto kalian berjalan ke Mabes, gitu? Hah? Karena sudah ada foto kalian, piti-piti kalian ke Metro Jaya, terus kami mau diam terus? Enggak dong. Kalian yang harus tahu diri. Kenapa kamu ditinggal? Ada apa? Sama seperti ketika saya nih, saya ditinggal sama anak-anak saya. Ya saya pasti tahu diri dong. Oh ada yang salah, ada yang keliru. Berarti saya nggak pantas. Ya saya juga pergi. Saya cari kehidupan saya sendiri. Kau tidak. Kau malah menanamkan, kemudian kau puaskan kesakit hatianmu dengan berbagai macam apa yang kau lakukan. Termasuk kau datangkan orang-orang yang teman kami berdebat, yang kami saling menyerang satu sama lain karena mereka penghujat. Kau naikkan di komalmu, kalian bermesraan di sana. Oke, ditambah lagi logika, ini semakin nampak. Kau berteman sama logika, kau bersahabat dengan logika, kau senang dengan apa yang logika lakukan terhadap saya, terhadap api. Kamu senang. Coba, orang sudah meninggal nih, bini saya difitnah, dihujat sama si Logila. Mana kamu? Kalau kau ingin menjadi pahlawan, mana? Ada pernah kau hubungi saya, Bang Zuma? Benar itu yang dilakukan oleh logika terkait dengan fitnahannya kayak begitu? Benar dia itu yang memerintah, kamu yang memerintahkan Logila menginjak Bebel?
Mana coba? Kalau kau itu orang sehat otak, harusnya kau telepon saya. Bang Suma, benar nggak kamu itu memerintahkan? Nah, setelah saya jawab, tidak pernah. Kamu bereaksi, minta donasi ke umat. Ayo teman-teman, kita laporkan Logika sudah memfitnah Bang Suma. Kan dalam hal ini saya yang korban. Mana ada pernah saya serang Logika? Yang nyerang dia, nyerang saya, nyerang pekerjaan saya, nyerang pribadi saya, nyerang istri saya. Terus kalian kemana coba? Kalian kemana? Mana coba ini si bampol-bampol kurang ajar ini kemana? Hah? Bampol-bampol ini kemana? Harusnya kau telepon saya. Jangan hanya karena donasi baru telepon saya. Telepon dong. Jangan cuma donasi, Bang. Saya sakit, Bang. Sedikit lagi saya ini, Bang. Ini hasil dokternya, Bang. Bagi duit, Bang. Nah, itu yang kalian bisa. Hanya kayak gitu kalian bisa. Kenapa nggak sembuh-sembuh itu dari dulu duta donasi Umi yang dulu suka diminta untuk jadi protokolernya. Nah itu banget. Malu. Termasuk kores tuh, termasuk kores tuh. Memalukan. Memalukan. Sedikit-sedikit fitnah donasi, sedikit donasi, sedikit-sedikit konten. Kau dipecat. Ternyata gara-gara konten. Memalukan. Aduh, kebuka lagi kan. Kami ini korbanmu. Kami berdonasi untuk kau. Bang, sedikit lagi aku mau meninggal, Bang. Permisi, aku udah mau pindah alam kayaknya. Ini hasil dari dokter, Bang. Lah, langsung ku kirim uang tanpa pikir, uang kirim ke kau. Sekarang kau sudah sehat. Iya, sekarang kau sudah sehat. Ih, gila kau ya. Emang nggak ada otak kau itu, rusak otakmu. Ya dulu masih kusimpan-simpankan kau memang. Ya, ku maafkan semua tindakanmu. Kau laporkan saya ke MUI waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya masih merangkulmu. Saya masih memelukmu. Kupikir kau bisa waras. Kupikir kau bisa sehat. Ternyata kamu guk-guk. Karena dulu kau sering makan babi, kau sering makan guk-guk. Tabiatmu seperti itu. Dan jangan kau pikir saya pernah takut sama kau. Enggak. Wallahi, 1000 orang kayak kau, setetes air ludah saya bisa membuat kau meleleh. Paham kau? Ya, jadi jangan kau sok jagoan. Selama ini ku sabar-sabarin. Saya kau framing, kau hinakan, kau rendahkan gara-gara baptis dan wudhu. Kau hina-hinakan saya hanya gara-gara nama apologet. Kau hina-hinakan saya hanya karena lambang api. Kau pikir kau hebat? Kau pikir kau siapa? Kau bagi saya hanya sampah. Ngerti kau? Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya sampah. Kau hanya sampah. Kau mantan binatang kan? Jadi kau nggak usah banyak cerita. Saya sabar-sabarin selama ini. Sabar kalian itu selama ini. Sabar. Cukup saya bersabar selama ini. Tapi sekarang umat harus tahu kalian itu siapa. Umat harus tahu kalian itu siapa. Nanti mengatakan ini kenapa umat Islam? Enggak. Orang yang sudah ingkar terhadap hadits Rasulullah, orang yang menyamakan Allah dengan Allah yang dalam Bible, bagi saya itu bukan lagi saudara. Oke? Kalau orang sudah mengatakan bahwa Allah itu pantas ada di dalam Bible, Allah menjelma menjadi manusia, Allah melahirkan Yesus, bagi saya ente bukan lagi saudara seakidah. Terserah Anda ingin mengatakan apa. Anda bukan lagi saudara seakidah dengan saya. Ketika Anda menolak hadits Rasulullah dengan Anda mengatakan itu kan ada 200 tahun setelah Rasulullah, itu tidak penting, tidak terlalu penting. Meskipun tak ada hadits itu, yang penting Al-Quran. Bagi saya ente bukan lagi saudara seakidah saya. Paham? Gak ada lagi penghargaan saya samamu. Oke? Dan kalau kau ingin perang, saya sambut. Saya sambut. Kalau kau ingin perang, saya sambut. Lu bagi saya hanya seliur. Lu bukan siapa-siapa bagi saya. Sampah. Ngerti? Dengarkan itu. Ya, kau sudah tahu tabiat saya dari dulu. Saya paling lembut, saya paling kasih sayang sama kalian. Tapi kalau kalian ingin perang dengan saya, kuratakan kau dengan comberan. Paham?
Kuratakan kau dengan comberan. Tunggu dari dulu ini. Bagi saya kau hanya sampah. Ngerti kau? Kau hanya sampah yang kuizinkan untuk bernapas selama ini. Kau hanya sampah yang kubiarkan untuk mencari muka selama ini. Tapi hari ini, you hanya comberan bagi saya. Lu bukan siapa-siapa. Gak peduli saya. Kau mau bampol, kau mau tampol, kau mau ngompol, bagi saya kau sampah. Kau bukan siapa-siapa. Kau adalah menjijikkan. Paham kau? Kau makhluk yang paling menjijikkan yang pernah ku kenal. Ku kasih makan kau, ku kasih hidup kau, ku kasih berobat kau. Sekarang kau injak-injak saya, kau tikam saya dari belakang. Bagi saya lebih baik saya memelihara anjing, memelihara babi, daripada saya lihat manusia kayak kau. Paham? Ngerti kalian yang merasa? Bagi saya bayar memelihara anjing babi 1000 daripada 1 ekor kayak kalian. Paham? Siapa yang berbicara? Saya, Nur Alim Andi Rahim. Saya ngomong seperti itu. Paham? Ya, jadi kalau kau mau lagi mencoba-coba mengorek-ngorek saya, ngorek-ngorek api, langkai dulu mayatmu. Itu dari saya. Terima kasih. Langkai dulu mayatmu. Ini apa ini, Ji? Ini apa, Ji? Sebentar Basuki gini. Tadi Seram. sebentar tadi Bacain aja. Bang Juma bilang Aku bacain logo ya, ya, Bang aku Juma bacain ya. ya. Nyerang logo Aku juga bacain ya. tangannya. Sebentar. Nyerang logo juga ya. Bang Juma betul ya, Bang juga. Iya, waktu dia serang berdiri. logo juga. Satu-satunya yang punya hak cipta, hak paten itu logo API. Allahu Boleh Akbar. buka kamu di AHU, silahkan. Yang punya satu-satunya JCC, no, tidak. Dari dulu saya udah minta dari situ, tidak logonya, tidak punya haki, tidak. Ya lanjut Ji, makasih. Itu aja Bang. Dibacain ya, ini mungkin yang bawah karena nggak bisa baca. Ini chat dari Valen ya atau Umar. Gurunda Zuma, jika suatu saat saya sudah tidak ada kabar, minta tolong pegang akun YouTube saya untuk perjuangan Islam. Buntut-buntutnya tetap ya. Saya butuh untuk terakhir kali ini saja kurang lebih 4 juta sampai dengan 4.500.000. Ini untuk biaya saya sebulan ke depan. Tanggal 24 bulan depan saya baru dapat dari YouTube. Nah ini balasan dari Bang Juma ya. Oh ini punya data ya. Kan dia harus pakai data. Kalau harus ada data terus gitu loh. Kok bisa ada chat ini? lanjut. Nah ini jawaban dari Bang Zuma. Bang Zuma minta ke siapa ya, ke atas nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, apa masih ada uang dana untuk mu'alaf? Saudara Valen sangat membutuhkan bantuan, mana tahu bisa dibantu. Nah itu Bang Juma itu, ya kan? Bang Juma itu saking baiknya sama Valen, itu membantu bener apa yang kata Bang Juma, sampai kemis itu Valen. Bang Juma itu penuh kasih sayang, saudaranya maupun itu tentang dan itu masih ingin membantu Valen. Nah Valennya ini gitu, kok nggak sadar? Sebetulnya juga. malam hari ini puas banget, seneng banget gitu. Tanya Bang Zuma, kalau nggak percaya Umi tuh kayak udah ngeluh terus, udah sampai kayaknya nangis tuh. Bang, bertindak dong Bang, ngomong dong Bang, sabar deh kayak begitu. Jadi udah gregetan banget, Abang bicara dong Bang, lawan. Itu Umi selalu minta Bang Zuma tuh hampir setiap hari chattingnya kayak begitu, karena mungkin aku salah satu yang paling rewel ya kasih info sama Bang Zuma. Kadang-kadang Bang, tonton ini pakai akun lain, liatin Bang, Abang ayo bereaksi gitu kan. Tapi tetap apa coba, Umi yang selalu disabarkan Bang, saya udah nggak tahan, lihat aja Bang, pokoknya suatu hari saya meledak Bang, walaupun ini resikonya saya akan diserang mereka. Apa coba, Umi selama ini sabar bukan apa, sebetulnya udah pengen dari kemarin itu ya, waktu Umi waktu ketahuan siapa sih sebetulnya biang kerok dibalik dari yang kemarin itu Bang Daya yang Agustusan itu, siapa biang keroknya, ternyata dia juga begitu kan, ya adalah orang dia juga. Umi udah pengen bicara gitu, tapi masih ditahan, masih tetap Bang Zuma redam, Umi sabar kayak gitu terus gitu loh, sampai kayak udah nangis gitu loh Umi tuh. Iya betul. Beliau paksa, ayolah Bang, kita buka, jangan, sabar. Biar bagaimanapun dia saudara kita, sabar, jangan, tidak bagus, pikir yang lain, kerja yang lain. Kayak mana ibu, kayak mana mama, itu aja yang begitu dia sampaikan, ayolah Bang, saya tahu semuanya, udah diam.
Jangan bikin satu gerakan. Tapi hari ini, ya saya katakan, bagi saya lu binatang, lu sampah. Lu hanya air liur anjing. Keren. Paham? Kau bukan siapa-siapa bagi saya. Paham ya? Kau sudah mempermalukan umat Islam. Kau selalu mengatakan Islam itu begini, Islam itu semua itu salah, baptis. Hei, kau ketika bertemu Esra Soru, berapa juta umat Islam kau permalukan dengan kekalahanmu? Paham kau? Saya begini-begini, saya belum pernah mempermalukan umat Islam. Saya berdebat dengan ribuan orang-orang Kristen. Saya belum pernah mempermalukan umat Islam. Kau disuruh baca sama Esra Soru. Kau yang paling Yahudi, kau yang paling bisa Ibrani, kau yang paling hebat. Kau tidak bisa baca. Satu kata itu kau tidak bisa eja. Ya Allah ya Karim, kau permalukan umat Islam. Kau permalukan umat Islam. Atau kau sengaja memang? Jangan-jangan kau sengaja. Karena saya tidak percaya kau tidak bisa baca Ibrani. Jangan-jangan kau ingin mempermalukan kami umat Islam. Ini tanda tanya besar. Lu siapa sebenarnya? Kau siapa sebenarnya? Mengatasnamakan Islam, berdebat dengan orang Kristen. Kau siapa dan kau sedang mewakili siapa? Hah? Apakah kau tidak sengaja ini? Benarkah kau tidak bisa baca? Huruf mim, sin, he. Kau tidak tahu itu? Kau nggak bisa baca itu? Yakin? La khala wala quwata illa billah. Atau jangan-jangan lu sengaja ingin mempermalukan umat Islam? Hah? Masa iya kau nggak bisa baca huruf Ibrani? Hei, setahu saya kau itu orang hebat. Kau katanya keturunan Yahudi. Kau katanya orang Ibrani. Paham huruf Ibrani. Kau ngerti tentang itu. Kamu gak bisa baca. Hah? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Karena saya kenal. Aja Ibrani itu Bang Juma. Tatonya aja Ibrani itu. Ya itu dia makanya. Ibrani kan tulisannya. Hah? Tatomu aja Ibrani. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan. Karena yang saya tahu, kau itu penghujat kelas kakap. Ketika kau masih Kristen, kau itu penghujat paling keras kakap terhadap Islam, terhadap nabiku, Nabi Muhammad, terhadap Tuhanku Allah. Kau itu penghujat kelas kakap. Tiba-tiba saja kau masuk Islam. Saya ragu tentang kau. Saya ragu tentang kau. Gak ada malu kau, gak ada malu. Seorang muslim ketika sudah minta tolong diberikan sesuap nasi, itu malu untuk menyerang orang yang memberikan makan. Kau bukan hanya makan, empedumu itu diobatin dari hasil donasi umat Islam. Paham kau? Jangan kau coba-coba. Kau nggak tahu kau lawan siapa ini. Laptop juga digadein, diambilin. Hah? Kau tidak tahu kau berlawan dengan siapa. Kau cari musuh, salah kau. Salah kau cari musuh, salah. Habis itu kau ngaku, loh kok bisa ya Bang Suma kayak begini? Ada apa ya? Kan selama ini kita nggak ngapa-ngapain ya. Hah, dasar biawak. Si lo gila bikin konten bikin komal kan judulnya Api versus ZCC. Kok kau pura-pura kaget? Hah? Kok pura-pura kaget? Kan memang itu yang kau lakukan selama ini. Kebencianmu kepada Bang Suma, kebencianmu kepada Api, kau lampiaskan semuanya. Siapa yang tepuk tangan ketika Bang Suma dilapor polisi? Kalian orang pertama yang tepuk tangan. Paham? Kalian orang yang paling senang dan paling berbahagia. Yang sujud syukur kalau sampai saya di penjara kalian. Kalian yang sujud syukur. Ayo, salah enggak yang saya bilang? Tanya pada dirimu. Itu betul. Kau tanya sama dirimu, siapa yang sujud syukur? Kalau orang kafir mungkin cuma joget-joget. Yes. Tapi yang sujud syukur bahkan puasa mungkin kalian.
Jangan kau pikir saya tidak tahu hati kalian. Jangan kau pikir saya nggak tahu tindakan-tindakan kalian di belakang saya. Jangan kau pikir itu tidak saya tahu. Kaulah orang yang pertama berpuasa dan sujud syukur kalau saya di penjara. Ya, saya kira begitu teman-teman. Saya sudah sampaikan semuanya dan saya katakan bahwasanya orang-orang ini sebisa mungkin dijauhi. Netizen jauhi mereka. Mereka ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Luar biasa semuanya. Segala-galanya luar biasa. Termasuk luar biasa minta donasi. Kenapa saya katakan luar biasa minta donasi? Karena orang yang menghidupi dia, memberikan donasi kepada dia pun diserang. Kalau saya kemarin ada satu netizen yang saya serang. Dinda Ummi Chan tahu itu. Kenapa? Karena dia minta kemudian foto, dia minta video acara 17-an. Saya kembalikan dana itu, donasi masjidnya pun saya kembalikan. Saya menyerangnya karena dia menyerang saya duluan. Ternyata ya itu dia di belakangnya itu, Bang. Nah itu ternyata di belakangnya orang ini pun ternyata mereka. Kelompok sampah-sampah ini ternyata di belakangnya ibu itu. Coba. Provokator, provokasi di belakang itu semua. Ternyata mereka-mereka juga ini. Jadi ku bilang, orang yang mengaku Islam yang pertama kali puasa sujud syukur ketika saya ada apa-apa itu mereka. Mereka itu. Karena mereka sangat membenci kepada Bang Suma. Sekarang pura-pura. Kenapa Bang Suma bilang kita membenci? Nah itulah orang munafik. Orang munafik, orang yang tidak tahu diri, orang yang sok suci, orang yang paling benar, tidak ada malunya. Kenapa saya katakan tak ada malunya? Hah? Minta tolong, dibuatin ini, diberikan ini, kita sudah kasih, malah kita diserang. Itu ada malu? Nggak ada malu orang kayak gitu. Coba chat tadi kan, minta tolong. Aku titip kalau aku sudah pergi, ambil ini. Terus yang saya butuhkan sekarang. Kenapa nggak mati-mati ya herannya? Itu dari dulu sebetulnya. Kayak gitu, Umi. Dulu kayak gitu terus wasiatnya Kang Yan beneran. Jadi kalau saya baru kali ini mendapatkan wasiat kayak gitu dari dia. Bang Ian saya akrab sudah puluhan tahun, dia sakit keras, dia nggak pernah hubungi saya. Coba. Sampai saya yang cari, mana beliau. Rupanya beliau sakit. Ini ada orang yang so akrab bikin wasiat. Bang Suma sudah 3 kali malaikat maut datang ke rumah tapi kularang Bang Suma. bilang Bang Suma jangan ngomong kayak gitu. Jangan komen doang. Udah 3 kali Bang Suma, mohon digagalkan dulu Bang. Caranya gimana? Kirim dulu Bang, ini nomor rekeningku. Ya udah aku kirim lah. Alhamdulillah dikabulkan sampai hari ini masih. Malaikat maut tapi masih ingat nomor rekening ya Bang ya? Itu dia makanya. Difitnah kita donasi, difitnah lagi kita ini karena konten. Nah, kebuka semuanya kan? Bentar Bang Zuma, ini enak ini. Ada Kang Dito di bawah. Silakan Kang Dito, naik Kang Dito, minta permintaan Ji. Saya ini yang tadi yang subuh Bang, aku itu panas banget Bang, betul. Lillahi ta'ala, panas membiarkan mereka gitu loh. Kang Dito naik Kang Dito. Kalau bisa sih umat Islam jangan panggil namanya Umar, orang ini nggak cocok. Jangan panggil Umar namanya kalau bisa. Yang panggil saya apa paling bagusnya? ini ya, paling saya merasa nek jijik sama si Umar itu sedikit. Nah ini jadi konten nih, ini jadi konten untuk pemburu konten ini. Itu paling jijik. Padahal dia itu ngemis-ngemis, ya kan minta sumbangan orang-orang yang punya YouTube, seperti Kang Egel, contohnya. Minta duit sama Egel tuh. Kalau nggak percaya Egel suruh naik. Dia bahas konten sementara dia dipecat gara-gara konten gitu loh Pak. Iya. Itu aduh ya Allah ini orang. Pelanggaran apa enggak maksudnya tuh ini Umi dipecat apa sih? Dipecat apa dari kerja dia? Dia kerja di mana? Dari YPMA. YPMA ya kan, dia kan di Litbang. Nah, kalau Donditan udah pecat dia karena pelanggaran keras gitu.
Jadi kalau kemarin katanya dia itu ngontenin saudara muslim yang jadi bukan dia yang lapor katanya, tapi waktu dia ngelapor, Anda yang laporin soal debater muslim perempuan inisial R karena kasus asusila. Nah itu kontennya saya kontenin di channel YouTube saya, makanya itu yang bikin dipecat itu. Oh, dipecat dari yayasan. Aduh, anjir, kasihan gara-gara konten. Waduh. Debater muslim gara-gara kasusnya asusila, ya saya kontenin gitu kan. Kalaupun misalkan umpamanya umpamanya ini bukan fitnah ya, nggak boleh gitu loh ngontenin saudara muslim sendiri yang lagi kena fitnah. Ini dikontenin, makanya dipecat lah. Itu bulan Agustus tanggal 20 itu ini ya, surat pemberhentiannya. Nah jadi pada saat tadi kalau Umi dengar mirroring dong, pada saat kita minta kenapa si Logika dibela padahal dia udah nginjak Bible, mirroring lah bagaimana yang ludahin ayat Bible di dalam kaos. Tapi pada saat dia bicara donasi, dia nuduh kita ini siapa katanya yang ngelaporin si kiamat kan Bang Wan, terus yang ngamen donasi siapa? Lo Umi bilang Bang Wan itu baru kemarin setelah api turun ke tempatnya kiamat, ke tempatnya Papa Jahat. Nah kayak gitu si Umar ngomongnya kayak begitu, yang laporin kita yang ngamen donasi siapa? Nah enggak mirroring lagi, kita pakai aja istilah mirroring dia enggak mirroring lagi. Tadi Umi bilang ya kan, kenapa bilang api ini ngamen donasi, sementara duta donasi itu kamu. Umi bilang kemana-mana kamu selalu minta donasi dari dulu loh, bukan sekarang aja. Lalu bilangnya mirroring pada saat bicara konten, kamu nggak berkaca dulu ke kasus kamu sampai kamu dipecat gara-gara konten. Kamu berbicara kita ngamen donasi, kamu tidak berkaca yang sesungguhnya duta donasi itu siapa gitu kan. Ya udah kalau ada yang salah laporkan, gampang kok laporkan. Mentang-mentang udah kenal kantor polisi gitu kan. Lama-lama kamu yang jadi penghuni kantor polisi. Silakan Mbak. Mohon maaf izin bentar. Moderator tolong dibantu cari Kang Dito naikkan. Aku udah nggak bisa gerak apa-apa ini. Udah nggak bisa buka. Gimana? Nggak naik Kang Dito. Gimana bahasanya Bang Suma? Jika suatu saat saya sudah nggak ada kabar, minta tolong pegang akun YouTube saya untuk perjuangan Islam. Saya butuh untuk terakhir kalinya. Kembali lagi 1.000. Masih tersimpan tuh ya. Mungkin dipikir udah nggak ada lagi bukti itu ya kan ya. Ternyata masih ada beredar. Aduh, jadi orang mati masih ingat nomor rekening, terus dia masih butuh uang 4,5 juta buat biaya hidup ke depan 1 bulan katanya udah kasih wasiat, tapi masih tahu biaya hidup 1 bulan ke depan. Gimana sih? Mohon teman-teman gak usah lagi panggil Umar ya, nggak cocok pakai nama Umar dia itu. Panggil Alap aja Palen, namanya aja Palen siapa gitu namanya. Gak usah pakai nama Umar deh. Makanya Umi tadi typingnya Pasarwan Sinaga. Berani nggak? Oh iya. Siapa namanya? Haryanto Pasarwan Sinaga. Haryanto Sinaga itu ajanya. Pasarwan Sinaga ya. Bukan Cahyono Haryanto namanya, Haryanto. Berarti dia orang Batak ya? Batak ya dia ya? Itu satu marga sama Baluap itu. Gitu. Sama KST. Iya. Oke. Saya rasa udah jelas ya teman-teman. Kalau kita sudah angkat bicara berarti sudah ada yang kelewatan kali ya. Besok tidak dibahas lagi kan Bang ya? Tidak ada bahasan ini lagi ya? Nggak ada lagi. Dia mau bunuh diri sekalipun kita nggak urus. Saya hanya menggariskan bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, bahwa mereka jangan terlalu ponga, merasa memiliki ZZZ, merasa telah memecat orang-orang, kemudian di dalamnya merasa dia paling amir, ternyata dia hanya ketua Zoom, moderator depan. Dipecat, perasaan nggak pernah dipecat. Moderator. Katanya dia udah pecat karena apa? Karena sudah tidak aktif gitu. Ini si paling Yudi ini yang paling hebat. Sudah ku bentak-bentak di grup
nggak ada perlawanan. Iya bang, memang aku nggak pernah memberikan kontribusi apa. Ya udah kau diam. Kalau kau tidak pernah melakukan apapun untuk SDT, kau diam, jangan kau banyak bicara. Bentak dulu waktu itu. Mungkin masih ada teman-teman di sini yang ada di grup. Satu lagi sebetulnya ada yang berperan di belakang juga, tapi nggak tahu ya sekarang masih menyandang dana, menjadi penyandang dana atau tidak. Ya karena dulu waktu aku dipanggil ke sana itu ya dia masih di sana. Bahkan yang memberikan foto-foto saudari muslim kita itu ya dia juga, sampai bicara kalau Umi mau nyerang, loh kok bicaranya kayak begitu? Enggak, kalau mau nyerang itu pakai foto-foto ini aja katanya gitu. Siapa itu? Waduh. Itu yang perempuan tuh, yang ibu-ibu itu loh bang. Siapa? Siapa lagi lah yang kemarin tahu tuh. Bongkar. Aduh, lama banget bongkar. Ya udah sok sebutin aja tuh. Udah tahu. Yang saya tahu itu cuman yang di luar, saudari. yang di luar. Oh, iya. Siapa lagi? Iya. Kalau Yang di luar. yang saya satu saudari saya, Sonia kan itu nggak mungkin. Itu naikin Bang Andi itu. Gue Iya, gimana? Nggak mungkin. Itu Naikin saudara Bang Andi. saya. Moderator tolong. Sonia itu saudara saya ya, dunia akhirat, itu nggak mungkin, mustahil. Iya, itu yang di luar itu. Si Anu Yosi. Walah. Nah itu yang kirim foto-foto sama Umi kalau mau nyerang si ini pakai ini, lu kenapa bicaranya nyerang gitu kan, Umi bilang. Ke ke rumah Hobbit ya kan, seberangnya rumah Hobbit juga nggak tahu itu, sampai Bang Zuma lagi berdiri di sana itu bisa kelihatan gitu kan. Nah itu sampai digituin Umi itu, karena mungkin dulunya mereka udah ngebidik Umi mau digunakan untuk jadi corong mereka gitu loh. Makanya kenapa Umi dari kemarin bicara. Kalau sampai itu terjadi, aku yang pertama ngutuk kau jadi batu tawas. Batu tawas Bogor. Saya datangin ke rumahmu. Dah, mau ada mau enggak saya datang. Emang banyak ya dikasih uangnya kalau nyerang Gurunda? Weh, Umi, emang kalau nyerang Gurunda banyak ya dikasih uangnya ya? Umi Nggak ada Dini ini, perjanjian, itu dia nggak tahu kalau ada perjanjian. Umi Dini ini walaupun Ya udahlah Gurunda, kita ngobrol di belakang ya. Aku mau nyerang Gurunda deh. Bapak Umi Dini itu walaupun kayak gitu dia setia kawan dia. Umi Wah, Dini nggak ada ini. yang paling setia kawan. Iya. Umi itu cuman yang Walaupun dia itu adanya keras Bang Zuma gitu paling kan, setia, maksud saya- paling bawel juga. Tanya aja siapa yang paling bawel yang setiap hari kirim video, kirim Udah chat. dua, emang pasti bawel lah. Gimana? Padahal saya sudah hukum beliau ini berapa kali hukuman adik saya ini, tapi tetap aja setia dengan abangnya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Pernah ku marahi dia kan, udah ku maki juga, beliau tetap aja setia. Itu baru namanya pejuang. Nggak boleh inilah. Bukan mental kecoa. Iya. Nah ini yang ditunggu-tunggu ngomongnya sama Pak Zul udah dateng nih, Bang Handi. Pak Zul itu nunggu banget Bang Handi ngomong gitu. Mau diserang Bang Handi. Beliau Kalau sariawan, Bang gak Andi usah ini banyak serba bicara, repot. sariawan. Saya yakin Bang Andi ini serba repot. Sariawan beliau ini. Lagi Janganlah. jangan, cukup kita aja supaya masih ada jadi penghubung sebagai jembatan ketika ada hal yang ingin ditandatangani mungkin di ZCC ya, bisa jadi kan teman-teman masih bisa dibutuhkan tanda tangannya di sana. Nah, cuman di akte sudah ada perubahan nggak? Nama saya nggak ada lagi kan di sana? Masih Jangan lah, sampai- orang belum dirubah. Aku curiganya belum dirubah Gurunda. jangan sampai akte itu dipakai digadaikan di pegadaian, gimana dong? Ada nama Tadi Gurunda udah lihat suratnya Satsuki? Udah lihat belum suratnya Satsuki? surat apa tuh? Pemberhentian ketua. Tapi kalau case Bang Pol itu masih bisa Bang dah. Case Bang Pol masih terus jalan. Apa itu kes Bangpol? Aku dari tadi Gurunda Bangpol tuh apa sih? Bukan case Bang Pol itu ada kalau itu Kalau- punya itu kan kalau tetap aja kalau ada i- ada kalau pembinaan. kalau itu bukan yayasan Umi, gimana kalau kagak Bangpol?
Bukan yayasan, ormas gitu. Lanjut. Itu ormas kalau ke Kesbang Pol. Kemenkumham kan masuk bang. Ya beda. Lanjut beda. Dah. Jadi ya kalau sampai itu surat dari Dewan Pengawas Pak Desugi sampai kepada Ketua Pembina Gurunda Zuma, lalu ditandatangani, hilang sudah itu Ketua Umum ZCC yang bernama Zulfikar itu. Cuma kita masih sayang, kita. Saya kirim ke email itu dulu itu. Nah sama ini ya, kalau kita lihat ya Ikhwan ya, Gurunda ini sangat ngamuk, murka sekali kepada Valen ya. Aku terus terang ke Pak Zul gitu loh, untuk apa ya namanya, supaya bertobat kayak gitu. Valen ini apa sih kasus yang terbaru itu? Bangke lu Valen, udah dibantu banyak sama Gurunda lu, nusuk dari belakang. Kalau Umi tadi emang Bang Kores, Umi tadi lebih nyerang ke Pak Zul ya. Pak Zul ini makin tua ini kok makin mau aja dipermainkan sama orang-orang kayak begini. Umi bilang berpikirlah Pak. Apalagi Pak Zul itu selalu teriak-teriak saya Amir, tunjukkan dong kualitas Anda sebagai seorang Amir. Ya termasuk Valen, termasuk Aditya Taliang, karena Aditya Taliang juga dia sok tahu gitu, bicara API lah, bicara JCC. Iya. Umi sampai bilang Aditya Taliang nih apa sih masalahnya dengan API? Taliang itu siapa sih? Ya kenal ya. Dia tiba-tiba jadi kompor gitu loh. Ini Pak D kan waktu di YouTube aja dia kan kolaborasinya sama Bom, selalu sama channel kafir kan, naikinnya kafir. Nah sekarang seolah-olah tahu banget tentang JCC, tahu banget tentang API, makanya tadi Umi bentak, kamu nggak tahu apa-apa ya, diem ya. Waktu di YouTube kamu nggak pernah gabung dengan JCC. Sekarang kamu baru nongol di TikTok ini, kamu nggak tahu API. Tapi bicaranya sok tahu banget. Cek, ya keluar suara gue. Keluar ya? Ada. Ah, pantesan. Masuk. Pakai knalpot apa nih, gede banget suara. Hampir nyaingin Kores. Masa sih? Itu sound systemnya Bang Hani itu buat satu truk gitu. Ini alatnya Bang Roma ini saya pakai. Soneta Group. Ada orang-orang baru yang ikut-ikutan musuhin API ini. Masalahnya apa dengan API ini? Kayak Aditya Taliang, kayak siapa? BPJS belum bayar. Mawar Berduri sama Aditya Taliang. Iya, saya pun kaget loh. Ini orang ini apa masalahnya dengan API ya? Iya. Emang nyerang Aditya Taliang itu nyerang emang Aditya Taliang. Nyerang. Lah, biarin aja. Gini loh. Itu kan yang bilang 95% bahwa fix API itu yang mengaku tegak berdiri itu katanya melakukan kemunkaran 95%. Alasannya karena mereka tidak berani membantah statement si logika gitu. Nah kita nggak bantah sih, logika itu bukan berarti kita itu nggak berani. Ngapain kita ngurusin orang gila itu sebenarnya. Emang logika ngomong apa aja yuk, mumpung sekarang yuk. Emang logika ngomong apa aja sih? Aduh. Masih tanya. Iya aku nggak ngikutin loh, aku cuma ZCC rusuh, ZCC-nya aku incar gitu loh. Karena kan anak kandung. Kemarin si logika itu berbangga hati. Ini Bang Andi mau ngomong. Silakan Bang Andi. Itu tunggu Bang Andi dulu Bang Andi. Siapa lagi nelponin saya nih, ya Allah ya Rabbi. Waduh, silakan Bang Andi. Baru datang ini. Ya kalau boleh berbicara sih bahwa pertama, kalau sudah menjadi mualaf itu pertama itu belajar ngaji. Kedua mempelajari syariat Islam dulu. Itu aja. Jangan terus-terus menjadi bapak donasi gitu. Itu yang pertama. Kedua, jangan suka mencari masalah. Umat Islam itu pada paham semua mana yang bisa dibantu, mana yang tidak. Di sini banyak orang korban nih membantu para mualaf. Ternyata mualaf ini berbalik menggigit, tidak minta banyak terima kasih gitu. Sakit, kegigit nyamuk aja teriak, bantu gue satu.
jatuh dari kursi dikit kesenggol, bantu gua. Gitu ya. Terus kemudian ke dapur nggak ada beras, bantu gue gitu loh. Calon suami sakit. Jadi intinya saya sarankan kepada Bang Juma juga, jangan sampai gue omelin yang kedua kali. Dari dulu saya omelin dia, udahlah jangan terlalu banyak bantu, yang jelas dulu dong. Gak apa-apa kan dah, dia kan orang lagi butuh. Tapi apa nanti kalau sudah sehat nggak kembali menggigit, ya nggak apa-apa lah ya, buktinya menggigit terus. Habis itu bantu lagi, apa nggak capek gitu loh, sekali-kali injak kayak gitu loh, bantu melulu sih. Itu menurut saya gitu loh ya. Jadi kalau menjadi mualaf jangan cengeng lah, tunjukkan. Seperti kok Doni mualaf mandiri, banyak mualaf kok mandiri, Julius mualaf mandiri. Jangan cemen dong, jangan cemen, gak bagus itu ya. Itu sih kepada para mualaf siapapun itu di luar sana. Itu sih dari saya, nggak ada yang lain kecuali itu. Lanjut. Jangan baru jadi mualaf udah ngaku Umar bin Khattab ya. Aduh. Berat loh bawa nama Umar itu. Iya, ya kan enggak kan dia menggambarkan dirinya seperti Umar bin Khattab. Cuma jawab dulu, ini tadi tak omelin dia, bantu dulu orang. Saya udah omelin dia, jangan. Oh ya, aku tambahin juga ini, gurunya ini emang bener ikhwannya ini 2.800. Kalau orang susah, gurunya nggak bisa denger orang susah atau orang mengeluh loh, langsung dibantu. Jawab dulu itu Dinda, jangan sampai gue omelin lagi nih, silakan. Iya kan, saya pikir beliau bisa waras, bisa sehat gitu ya, dengan kita beri bantuan, dengan merangkulnya, memeluknya, mengelus-elus pundaknya. Kupikir dengan kayak gitu ya sudah luluh hatinya. Ternyata enggak. Jadi makanya aku bilang, ternyata lebih bagus pelihara babi 1000 daripada satu orang ini. Bahaya, betul-betul bahaya. Bayangkan aja, saya sudah undang dia di Komal sampai saya nangis loh. Saya sayang kalian, gara-gara baptisan waktu itu, gara-gara api, gara-gara logo api segala macam, gara-gara kata apologet dia protesnya, sampai dibawa ke MUI segala macam. Ketemu saya, ku peluk, ku rangkul, ya. Ternyata cuman fisiknya aja yang dirangkul, hatinya kagak. Biadab kan. Jadi makanya bilang mending saya pelihara 1000 babi daripada satu orang seperti si Palen ini. Nah sekarang lu mau apa? Kau pasang badan, saya juga pasang badan. Ayo, kau mau apa sekarang? Kau selama ini saya belakangi karena aku pikir kau bisa dijadikan saudara. Ternyata enggak. Sekarang saya menghadap ke kau. Lu mau apa sekarang? Kau mau apa sekarang? Yang terbaru dia ngapain sih gurunya? Ya itu di rumah itu. Ya ini supaya aku bisa ikut maki-maki. Dari tadi soalnya aku puzzle terus. Coba. Jadi gini Bang Kores, yang tadi malam ya, tadi pagi ya Bang Ian ya. Kemarin pagi salah. Subuh lah. Si Logika itu ada di sana, Kang Dito itu naik, ya dinasehatin lah, ya kan, dinasehatin, tapi tetap yang diserang Bang Zuma. Sama waktu kayak Umi di roomnya Bang Faruk, Umi serang Bang Juma, aku nggak akan ngomong di sini, Umi. Kalau Bang Juma, saya nggak akan ngomong di sini. Iya, diserangnya apa? Istrinya Bang Juma almarhumah gitu loh. Itu yang diserang. Iya, itu 3 kali saya. Auzubillahimin dzalik, ini orang udah dibantu 4.500.000. Bukan, si logika dulu. Oh, logika. Karena kan ada pendiaman, ya kan? Itu ada Valen, Valen ada Glenn, ada sebentar sebelum ini. Saya bicara sama kamu saya loh, bukan Bang Zuma. Kenapa kamu serang Bang Zuma? Nah, kenapa Kang Dito sampai mau kebetulan kemarin ada Bang Glenn sampai minta ke Bang Glenn tolong saya ajukan, mau saya lapor aja gitu. Karena si logika itu mengatakan kalau si siapa tuh istrinya Kang Dito itu apa, kalau kata Kang Yan teh apa, Kang Yan kemarin Kang Yan namanya teh Melikir Sunda. Sundanya teh apa? Melikir. Bukan melikir.
Ya Kacor. Nah kayak gitulah ya ininya sampai 5 Orang kali beli itu. plesetin melicin nggak paham juga ini. Nah, itu sampai 5 kali. Nah seperti itu. Makanya kenapa kita sesalkan itu di room Bang Julfikar, padahal kan sana siapa host? Oh si Logika bilang gitu. Astagfirullah. Iya. Serius itu? Wah anjing Iya. banget. Bego Itu sampai 5 banget. kali Dan loh, membiarkan kalau gitu loh. Itu yang aku nggak suka itu. Membiarkan ngehujat almarhumah, dibiarkan. Innalillahi. Itu yang saya nggak suka, walaupun bagaimana ingatin gitu loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Akhirnya diingetin sama Bang Dito, malah Bang Dito yang diserang gitu. Kalau orang waras, misalkan saya Pak Sugi silakan serang istri saya. Pak Sugi nggak akan bakalan nyerang istri saya. Kalau bermasalah dengan saya pasti menyerangnya saya. Kalau orang waras ini. Betul. Coba Aki Zombie kirim ke aku dong. Ya Zombie kirim. Parah itu Logika ya Allah. Orang tua dari kecil digedein, udah gede kekecilan. Itu yang membuat kita ngomong. Kenapa Kayaknya 2 tahun gitu pas loh? dia umur 2 tahun itu kayaknya dia pakai susu babi deh, bukan pakai ASI itu. Makanya otaknya sengklek sekarang. Istri Panglima loh. Istri Panglima udah pada tahu lah Ikhwana. Namanya dijadiin masjid. Namanya dijadiin nama masjid. Coba kalau Gurunda dialog zaman dulu Ikhwan ya. Ini wanita solehah rahimahullah, Bunda Nur Maulida itu selalu di samping Gurunda gitu, selalu mempersiapkan dalil-dalil kitab suci dan juga dalil-dalil yang di Biblo, semampu dia bantu. Anjir dibilang kayak gitu, buset, lu sama telapak kakinya istrinya Gurunda rahimahullah itu ya, Logika muka lu itu nggak ada sebanding-bandingnya, ibarat gini ya, tuh kayak gini nih. Apa kores ini? Ngamuk kores. Kecoa paling kecoa yakin. Nih. Gedein aku. Ya open cam dulu dong. Pakai apa ya? Nih, ya. Nih. Mana? Ini gedein. Udah gede, tinggal gua open cam. Oh ini HP-nya tua Pentium 1. Nah, lu lihat ya, ini misalnya ini misalnya derajat telapak kakinya istrinya Gurunda rahimahullah nih. Nih di sini ya. Nah, ini nih. Nah, ini terus kita bandingin sama derajat muka lu, topik Logika di sini nih. Kepalanya. Nih sini nih di situ. Tuh, itu tuh muka lu tuh. Tuh. Di situ tuh muka lu tuh. Jauh anjing. Subur gitu. Jauh bre, serius bre. Istrinya Gurunda solehah bre. Istri lu mana? Istri lu mana? Bangke dasar. Tahu. Kok berani ya? Orang nggak tahu apa-apa ngata-ngata itu kenapa anjir? Apa gara-gara lu pernah minta tolong beli obat nggak dibantuin Gurunda gitu karena Gurunda nggak sempat baca atau kenapa anjir? Pindah rumah tempo hari gua sampai masih segitunya ya? mau pindah rumah itu dari dulu tuh minta ke Bang Juma itu. Karena kenapa saya tahu dia yang nelfon gue si Topik gitu loh. Lanjut Bin. Asupan gizi aja beda jauh sama Muka udah kayak akar gingseng, ngata-ngatain orang. Tahu, muka belum jadi aja susah matiin orang. Masih akar itu. Masih dipenuhin akar. Tahu. Muka lu kalau MP3 ya Topik ya, itu kayak download baru 53%, belum beres. Ya, belum mateng banget tuh muka tuh, belum jadi bener ya. Udah keluar tuh anak. Anaknya begitu. Orang tuanya sebel, tuh anak dari gede Apalagi waktu ini Bang Moto. Apalagi waktu ngemis pakai kostum Yesus itu. Wah, itu paling jijik saya nengok itu. Waktu pakai kostum Yesus terus atasnya itu pakai rantang nasi itu yang dibikin kayak mahkota. Bakul pakai bakul nasi. Saya nengok itu paling jijik itu, betul. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya Umar kayak gitu, dia masih bisa ngeles nanti. Oh saya sedang ini, Gurunda sedang di WC jadi nggak denger waktu Topik ngomong gitu. Alasannya kenapa mereka membiarkan karena mereka sengaja mau cari terus kesalahannya si Logika buat bahan dilaporkan. Nah kalau misalkan mereka gini loh, kalau misalkan itu adalah strategi mereka, masa sebuah strategi dibahas di sana di komalnya dia. Si Logika ada di sana, ini kan strategi kami ini untuk menggiring si Logika supaya banyak bicara dan nanti lu kemana aja kemarin gitu loh.
Apa? Lu kemana? Ya bilangin lu kemana aja gitu loh. Ya, jadi ini Ikhwan, ini perlakuan biadab kepada wanita soleh yang sudah wafat. Semoga liang kuburnya Allah lapangkan selalu sampai hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Perlakuan mereka ini ya, ini sudah layak untuk disepikan, dimatikan. Jadi kalian kalau tahu yang benar yang mana, kalau kalian memang sayang dengan panglima kita, kalian sepikan itu room. Ya, roomnya siapa tadi? Roomnya Valen karena pembiaran, dan juga roomnya Zulfikar. Baik TikTok maupun YouTube. Paham ya? Karena ini wanita soleha yang dibahas. Biasanya kan itu gini ya, kami ini di sini berbicara tentang toleransi ya, jangan saling serang. Tapi roomnya ini memecah belah antara denom satu dengan denom lain, ya kan? Katanya bicara toleransi untuk tidak memecah belah, tapi roomnya kenapa dipakai untuk mengadukan dua denom kekristenan? Nah, seperti itu. Toleransi apaan? Bohong. Logika. Biasanya roomnya sepi kan, yang nonton biasanya sepi lah. Semenjak beberapa hari ini, apalagi setelah si Logika itu kemarin bikin konten yang memang mengadu domba JCC sama Api, JCC versus Api gitu kan, ininya judulnya siapa yang menang menurut kalian. Nah udah gitu si Logika diundang ke sana, dia ketawa-ketawa, Bang Ores ya, ketawa-ketawa, dan dia bilang saya sangat bahagia sekali seorang bodoh kayak Logika mampu mengguncang katanya dua organisasi besar, Api sama ini sama JCC. Saya bahagia sekali hari ini, abis ini saya mau ngadain pesta katanya di room saya. Bangga banget si Logika itu kemarin. Emang si Janggung kurang ajar tuh anak ya. Kacau tuh. Janggung. Saya bicara ya. Kita lihatlah. Selama si Valen ini dulu kan sejarahnya gini. Dulu musuh bebuyutan saya itu dia waktu masih Oten. Terus kemudian berhenti menjadi Trinitas ke Mesianik. Berhenti menjadi Mesianik, dia menjadi Yudaisme. Bukan Bene Noah. Bene Noah dia. Ya udahlah cukup Bene Noah lah, oke. Terus kemudian memutuskan untuk bersyahadat di masjid di Surabaya. Waktu itu banyak teman-teman kok mendonasi ke dia, mengapresiasi ya, namanya dibantu kan wajib. Seiring perkembangan dalam waktu, mempergunakan itu, bergabung dengan YPMA. Kemudian terakhir menurut informasi dipecat oleh YPMA kan gitu. Sesudah itu seiring perkembangan waktu, donasi terus. Sakit, donasi. Terakhir itu ada mengirim bantuan ke Banyuma. Saya bilang udahlah, kata Banyuma, sekali lagi lah, buka komal kita. Saya yang ngomong, disuruh ngomong gitu. Waduh, berat juga nih. Banyuma yang nyuruh saya tolak nggak enak. Saya omelin adik saya. Dia tujuannya baik, bantu orang yang sakit. Ya udahlah. Terpaksa, alhamdulillah ya, saya nggak sombong sih ya, masih dipercaya oleh netizen. Kalau dalam hal ini menjual nama Banyuma itu mencari duit gampang banget loh. Serius. Sekali lagi saya ulang ya. Dari dulu sampai sekarang, kalau saya jual namanya Banyuma dalam hal donasi kemaslahatan umat, cepet lo dapat duitnya. Karena Banyuma dipercaya, ini gak sombong, bukan nambah-nambahin, kenyataan yang ada kok. Kenyataan yang ada. Coba dibandingin dengan si Valen, coba misalnya menjual nama si Valen untuk mencari donasi dalam hal kemaslahatan umat. Ya, Anda boleh bandingin sendiri. Ya waktu itu buka komal kalau nggak salah di Sahabat Banyuma di mana ya? Kita buka itu malam Banyuma. Masih ingat nggak? Saya udah lupa. Di komal mana yang kita buka itu? 1 jam sampai 67 juta ya. Ya itu.
Banjuma yang bicara, saya juga bicara, kalau nggak salah Pak Desugi juga, banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi, saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen, saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu bukannya aku sama Jul yang buka ya? Ya. Lupa saya waktu itu di mana kita buka, yang jelas Banjuma. Aku sama Jul di tempat Jul, undang Bang Andi dari yang lain. Gitu. Ingat aku. Ada Kores juga waktu itu. Nah, waktu itu alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, ada yang ingat jumlahnya? 67 itu kurang lebih 1 jam Ibu. Oke, 67 juta. Semua diserahkan ke dia. Nggak nyampe berhitung jam setelah dia memakan uang donasi itu, kembali menggigit. Dasar kurang asam. Kembali menggigit. Padahal tadinya udah menggigit. Waktu kita di Makassar dia buka komentar, apa sih itu api, apologet penista apa gitu. Apologet apa-apa diplesetkan kan gitu. Habis itu naik ngobrol sama Banjuma Tabayun, katanya baik-baik gitu. Udah saya pikir udah baik-baik lah ya, berbuat lagi, sakit minta lagi ya terakhir situ. Jadi kalau teman-teman bilang 67 juta ya itulah. Setelah habis semua menggigit lagi gitu loh. Nah ini kalau menurut Anda semua, tar dulu. Menurut Anda semua, orang yang kayak begini masih dianggap orang nggak? Setahu saya anjing itu kalau dikasih makan sekali aja sama orang, dia inget loh siapa yang ngasih makan, Bang Andi. Ya itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Lanjut. Iya, anjing itu inget itu. Siapa yang ngasih makan tuh? Diluruskan dulu nanti kita fitnah ya. Diluruskan dulu, uang untuk Valen itu nggak sampai segitu banyak. Nggak ada itu 67 juta itu nggak ada. Seingat aku tuh, aku buka koin itu. Ya, aku buka koin cuman dapat berapa ya, sekitar 70 ribu atau berapa gitu. Justru koin bukan di tempat itu, Bi. Aku sama Banjuma. Oh, berarti setelah itu ya lanjut setelah itu. Tempat lu, aku sama Banjuma. Ke rekeningnya langsung kok. Cuman saya nggak bisa hilang semua karena netizen yang donasi itu bukti transfernya dikirim ke saya dan dikirim ke Banjuma. Tapi waktu itu saya sih ngapain sih di jumlah berapa begitu. Yang dijelaskan saudara kita kan ikhlas kan membantu orang yang sakit gitu. Kenapa demikian? Karena ini juga karena atensi Banjuma. Kalau cuma saya sendiri mana orang mau dengerin. Karena ini atensi Banjuma gitu. Saya hanya coba corong aja. Ya intinya adalah kita sudah semaksimal mungkin membantu para mualaf. Tapi kalau yang satu ini, ya mohon maaf, bukan tidak mau berperi kemanusiaan lagi, ya lain kali atau mungkin lain waktu, ya mohon maaf. Kalau saya disuruh lagi buat bantu dia, saya lebih baik manjat pohon deh, ngumpet di atas. Itu aja sih menurut saya. Lanjut. Ini lebih keras lagi ya ini ya, selain YouTube dan juga TikTok, ini aku kasih tahu untuk semua yang menonton, para ahlu sodakoh terutama ya. Kalau kalian ngebantu mereka yang memusuhi Gurunda, maka kalian sama juga berkontribusi menyakiti Gurunda. Maka kalian sama juga menyakiti perjuangan umat. Kalian hold sementara bantuan kalian apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, sampai mereka tobat dan kembali ke jalur yang lurus, membantai syubhat dan fitnah gitu. Nggak banyak drama ke sesama muslim. Di copy ya untuk para ahlu sodakoh, ini aku kasih tahu. Dan untuk yang tahu ahlu sodakohnya siapa, kasih tahu live ini, atau kasih tahu pesannya Kores gitu, untuk umat, untuk api, untuk Gurunda. Itu aja. Supaya paham anjir. Lu kira lu bisa seenaknya punya suara dan gak ada konsekuensi yang lu dapatkan? Ini konsekuensinya.
gitu. Nah, sekarang Lu pengen adu corong, ini corong api ini corong api. Kerjasamanya sekarang sama OTAN mau melaporkan orang-orang yang menyebarkan hoax soal STT Nias ini. Kan gila kan? Ya kan? Gila. Ketemu kita di pengadilan. Gua tunggu. Kalian kan mau adu suara nih, suara kalian menjelek-jelekan, mendiskreditkan API gitu kan, melakukan pembiaran ketika Gurunda dan keluarganya dihujat gitu kan. Kalian kan mau adu corong. Nah, ini corong API nih kita gunakan. Kita sounding untuk seluruh yang memang mencintai pergerakan API, mencintai Panglima Zuma, mencintai apa yang kita lakukan di sini. Kalian stop segala bentuk bantuan kepada orang-orang yang memusuhi hal yang aku sebut barusan. Stop itu wahai para ahlu sodako. Gunakan yang konkret-konkret aja. Apa sih dampak yang sudah dirasa ketika kalian kontribusi ke sana? Apa sih dampaknya? Apakah seperti api gitu? Bisa kalian lihat di berita-berita online, bisa kalian lihat di YouTube sudah nggak ada lagi itu website akun-akun yang menghujat. Ada nggak sih dampaknya? Nah, artinya apa? Segala bentuk kontribusi yang kalian berikan kepada mereka itu malah terlihat yang konkretnya adalah mendiskreditkan sesama umat, terutama ke Gurunda, ke pribadi Gurunda. Lagi-lagi Gurunda aja mulu yang diserang. Gitu loh. Wah, ini udah ada yang ngebales chatnya ahlu sodako. Ya, itu ya ikhwan ya. Ini untuk para ahlu sodako terutama. Dan kalian yang sodakohnya jalur viewer dan juga jalur typing, kalian blokir semua channel-channel mereka sampai mereka bertobat dan juga mereka lurus kembali. Untuk atensinya aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Itu sudah. Gurunda monitor. Iya, dengar. Masih. Udah monitor. Nah, ini udah nih. Topik itu bagian udah itu. Udah kencengin itu udah. Udah itu kalau ini ketiduran terus, kemarin ketiduran juga. Udah kan udah 73. Udah tua, maklumin aja lah. Pada maghrib ya. Pada maghrib itu. Udah. Kemarin dari ketiduran sampai bangun lagi katanya belum selesai, cuma nanya aja udah selesai belum. Kalau belum selesai mau tidur lagi. Udah, mohon izin aku ganti sama Bang Len ya karena udah tidur. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, posisinya kelakuannya apa ya, si topik ini tuh dia ngerti ini tuh deliknya aduan gitu loh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pin. Nah, makanya di pembiaran kalau kita saudaranya Bang Juma, kalau menganggap saudara harusnya di stop itu loh, Bir. Itu yang gue mantap di malam itu. Ya tuh Glenn aja udah keras itu. Silakan Glenn. Iya. Kemarin saya Glenn, silakan Glenn. Iya, saya ditantangin sama logika. Dia bilang dia mau laporin Dosma, itu pertama. Tapi dia butuh saksi. Saya bilang, ya kalau laporin, saya laporin mana, saya datang jadi saksi, nggak masalah. Mencret. Itu satu. Kedua, si Umar udah semarahin, lu kok jadi begini Mar? Saya bilang, lu kenapa kenapa kurang duit? Saya gituin. Ngapain lu naikin dia? Terus dia bilang buat nyari bukti. Terus dia bilang nyari bukti apa? Logika kamu udah dilaporin kok, apa nyari bukti? Gue bilang. Intinya Umar udah dipecat 2 bulan lalu dari YPM. Udah saya pecat, saya sendiri yang buat suratnya, saya sendiri yang ngirimkan. Jadi Umar tidak ada lagi sangkut pautnya dengan YPM karena waktu itu dia membuat acara tanpa seizin dari ketua Litbang, itu pertama. Kedua, ngonten dengan Ari Matea waktu itu. Jadi entah kenapa jadi begini. Saya juga kaget ngeliat Bang Jul jadi begini sekarang. Saya juga kaget. Setahu saya dulu dia orangnya, karena begini,
kalau saya walaupun saya di luar JCC, tetapi hari-hari pertama saya mualaf itu mungkin 2 bulan awal saya mualaf itu saya tiap malam masuk ke room JCC